Jadi tujuannya di situ dalam sampling ini adalah pertama populasi dan sampel, terus tahapan pengambilan sampel, macam-macam teknik pengambilan sampel, menentukan jumlah sampel. Nah, kita lihat dulu ya apa yang dimaksud populasi. Jadi di sini dikatakan populasi merupakan semua elemen atau semua subjek memiliki informasi yang dicari oleh peneliti tentang kesimpulan yang akan dibuat. Jadi semua elemen yang akan kita teliti itu disebut populasi. Sementara sampel itu ialah informasi tentang parameter yang dapat diperoleh dengan sensus atau mengambil sampel itu sendiri ya. Jadi kalau kita umpamakan di sini ya, ada sebuah lingkaran ya. Nah, dari inilah yang seluruh lingkaran ini populasi. Terus ada yang kita targetkan sebagian dari populasi itu, inilah yang diambil menjadi sampelnya. Nah, ada lagi nggak yang mau masuk nih? Oh, ternyata tidak ada. Oke. Nah, kita lihat bagaimana menurut penggunaan sampel diperlukan. Satu, tentunya mengurangi biaya ya, biayanya lebih murah. Bayangkan kalau umpamanya populasinya aja satu politeknik ya, satu polmed itu ada sekitar 7.000 mahasiswa. Nah, mana mungkin kita mendata 7.000 mahasiswa. Dari 7.000 ini mungkin yang kita jadikan target populasi adalah jurusan AN. Nah, sesudah itu dari jurusan AN target populasinya, target sampelnya ya, di sini berubah dia menjadi sampel. Nah, sampel yang kita ambil itu apa? Bisa saja sampelnya hanya prodi mais, tapi populasi itu dianggap satu polmed. Kedua, itu lebih cepat. Ketiga, SDM-nya lebih sedikit. Keempat, lebih reliable, dapat dipercaya. Nah, kita lihat proses pengambilan sampel itu. Pertama, harus ada populasi. Kedua, sampel frame, kerangka sampel. Nah, ini tahapannya ya. Pertama di sini ada target populasi, kerangka sampel, jumlah sampel, desain pengambilan sampel, baru mengambil sampelnya itu sendiri. Nah, penentuan jumlah sampel, banyak sekali para ahli yang menyatakan berapa sampel untuk sebuah penelitian. Contohnya, populasi 100 orang atau kurang, sebaiknya semua anggota populasi dijadikan responden. Itu kata si Ari Kunto. Nah, bagaimana kalau ada kata si Roscoe? Ukuran sampel yang layak dalam penelitian itu antara 30 sampai 500. Jika sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah sampel di tiap kategori minimal 30 orang. Analisis multivariat, sampel minimal 10 kali jumlah variabel. Nah, ini dia ya, 10 kali jumlah variabel. Penelitian eksperimen dengan kelompok atau kontrol, jumlah masing-masing kelompok 10 sampai 20 orang. Nah, untuk menggunakan rumus, katanya di sini ya, ada di sini rumus yang sering dipakai, yaitu rumus Slopin. Inilah dia. Nah, selanjutnya ada, jika jumlah anggota populasi tidak diketahui, dapat menggunakan diadopsi dari Lemso et al. Tahun 90. Nah, ini paling sering. Kita tidak tahu berapa jumlah populasinya.
Nah, itu kita pakai rumus Lemeshow. Bisa juga kita menggunakan tabel yang memuat jumlah sampel dan populasi. Nah, ini dia tabelnya. Kalau target populasi 50, errornya 5%, itu 44. Ya, kalau dia 1000 orang, errornya 5%, 278 dan seterusnya. Nah, rancangan pengambilan sampel bergantung pada penilaian. Nah, ini harus kalian ingat ya, bahwa penilaian itu sangat penting, yaitu judgement dari si peneliti itu sendiri. Nah, sampling itu ada 2 metode. Yang pertama, saya kecilkan dulu supaya kelihatan. Nah, ini dia. Sampling, pengambilan sampel, ada non-probability. Ada probability. Apa arti probability? Probability artinya semua sampel bisa berulang, memiliki kesempatan yang sama dia kalau probability. Kalau non-probability, semua tidak bisa berulang, jadi tidak semuanya tidak bisa dua kali dia. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini untuk untuk non-probability ini ada 4 jenisnya, yaitu metode kuota, purposive, companion, snowball. Untuk probability ada 5: simple random, systematic, stratified, cluster, dan lainnya. Nah, bagi yang ingin melakukan probability, itu ada namanya multi-stage random, yaitu penggabungan dari simple random, systematic, stratified, cluster, dan lainnya. Jadi multi-stage ini sering kita lihat kalau kita sekarang lagi musim capres-capres ini, sering sekali diadakan namanya survei. Nah, itu survei selalu memakai multi stage random sampling. Nah, ya. Jadi kalau kalian lihat di TV-TV ya, sering itu diumumkan kali ini capres A yang menang, kali ini capres B yang menang. Itu namanya multi stage. Jadi beberapa tahapan secara acak, itulah dia multi stage. Nah, selanjutnya kita bahas di sini probability sampling. Nah, di sini ada pertama acak sederhana random sampling. Yang kedua disimalam acak sederhana, setiap individu dinomori. Kemudian kita memilih individu satu persatu. Ya. Nah, kedua pengambilan sampel secara sistematik atau systematic random sample. Di sini kita menghitung atau interval atau fraksi sampelnya. Jumlah sampel dibagi jumlah populasi. Nah, itu kita tidak usah Yang selanjutnya ada stratified random sampling atau sampel bertingkat. Nah, stratified random sampling ini dia tentukan variabel stratifikasinya, bagi kerangka sampingnya, beri nomor, pilih sampel yang acak. Nah, untuk mendapatkan distribusi dalam sampel strata perlu ditentukan satu persentasi sampel, kemudian menggunakan rumus berikut. Nah, ini dia ya, populasi strata 1 dibagi total populasi dikali total sampel. Ada di sini contohnya, nanti bisa kalian baca ya. Ini khususnya
kalau kita ingin meneliti sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu ada manajemen puncak, ya, top manajemen, ada middle management, manajemen menengah, ada lower management, supervisor, ada sekretaris. Sama juga kalau kita umpamanya sebuah prodi, kita jatuh teliti, ya, prodi itu ada mahasiswa semester 1, semester 3, semester 5, dan seterusnya. Itulah dia namanya berstrata, bertingkat dia. Selanjutnya ada melakukan metode sampel cluster. Nah, cluster ini dibagi hampir sama dengan strata tadi. Nah, cuman katanya di sini membuat kelompok-kelompok sebelum pengambilan sampel. Nah, jadi kalau strata memang berdasarkan tingkat. Kalau tadi mahasiswa semester 1, semester 3, atau berdasarkan pangkat. Tapi kalau dia klaster, kita sendiri yang membuat kelompoknya. Contohnya kita lihat di sini. Hasan perlu memilih sampel toko pertanian untuk membuat survei berbasis wawancara tentang jenis obat pertanian yang diminati petani di Kabupaten A. Karena ia memiliki sumber daya yang terbatas untuk membayar biaya perjalanan dan pengumpulan data, ia memutuskan untuk mewawancarai pemilik toko. Nah, ya, jadi di 4 wilayah. Jadi kalau bedanya tadi cluster dengan stratified random sampling, kalau cluster itu kita sendiri yang menentukan. Nah, selanjutnya multi stage. Nah, ini dia kalau capres-capres. Jadi kalau capres-capres itu multi stage sampling. Nah, ya, jadi dia merupakan pengembangan dari cluster. Nah, ya, karena disebabkan terpencar dia sangat luas secara geografis, ya. Jadi ini sering